Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Miti Adiana, spesialis jantung pembuluh darah, subspesialis prevensi dan rehabilitasi konsultan, magister hukum dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiologi RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengenalan CPET, yakni Cardiopulmonary Exercise Testing. Cardiopulmonary Exercise Testing merupakan metode evaluasi fisiologis komprehensif yang menilai respons terintegrasi sistem kardiovaskular, respirasi, dan metabolik selama latihan fisik secara bertahap. Berbeda dengan pemeriksaan konvensional yang mengevaluasi sistem secara terpisah, CPET menganalisis secara simultan proses pengambilan, transport, dan pemanfaat oksigen pada tingkat sistemik melalui pengukuran pertukaran gas breath by breath. Keunggulan tersebut menjadikan CPET sebagai alat untuk menilai intoleransi latihan, stratifikasi risiko perioperatif, evaluasi penyakit kardiopulmoner kronik, serta pemantauan respon terapi dan rehabilitasi. CPET direkomendasikan secara luas sebagai standar emas penilaian kapasitas fungsional pada pasien dengan gagal jantung, pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik, pasien dengan penyakit paru interstisial, pasien dengan hipertensi pulmonal, dan berbagai kondisi dengan keluhan sesak atau keterbatasan aktivitas fisik yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian konsep dasar dan penggunaan rasional CPET. Respon fisiologis terhadap latihan melibatkan peningkatan ventilasi menit, curah jantung atau cardiac output, ekstraksi oksigen jaringan, serta produksi karbon dioksida. Parameter kunci dalam CPET meliputi VO2 peak, ambang anaerobik atau anaerobic threshold, VE per VCO2 slope, oksigen pulse yang didapatkan dari VO2 peak dibanding dengan heart rate, kemudian respiratory exchange ratio atau RER, serta respon end tidal gas atau PCO2 dan PETO2. Ventilatory threshold 1 merepresentasikan intensitas latihan submaksimal ketika produksi laktat mulai meningkat secara bermakna dan tercermin secara tidak langsung melalui perubahan pola ventilasi dan memiliki relevansi klinis yang mencerminkan kapasitas aktivitas fungsional sehari-hari. Latihan fisik tidak dapat membebani jantung atau paru-paru secara terpisah. Oleh karena keduanya bekerja secara terintegrasi bersama dalam sirkulasi pulmonal dan perifer untuk memenuhi kebutuhan metabolik sel selama aktivitas. Gangguan pada satu sistem, baik itu kardiak maupun pulmonal, dapat mempengaruhi sistem lainnya. Misalnya, kelainan jantung dapat menimbulkan gangguan pertukaran gas paru, atau penyakit paru yang membatasi respon kardiovaskular saat latihan. Oleh karena itu, CPET merefleksikan fungsi terpadu sistem kardiopulmoner dan parameter yang dihasilkan harus dipahami sebagai hasil interaksi berbagai sistem penunjang respirasi dan metabolisme, bukan fungsi satu organ secara terisolasi. Keunggulan utama CPET adalah dapat membedakan sumber keterbatasan latihan, apakah berasal dari sistem kardiovaskular, sistem paru atau ventilasi, sistem vaskuler paru, otot perifer, atau deconditioning, atau kombinasi beberapa mekanisme yang seringkali tidak ditemukan melalui pemeriksaan tunggal seperti EKG uji latih, spirometri, atau ekokardiografi. Kemudian komponen utama pelaksanaan CPET. Pelaksanaan CPET memerlukan sistem peralatan yang terstandar yang meliputi gas analyzer, pneumotek, monitor EKG 12 lead, pengukur tekanan darah, pulse oximeter, serta ergometer yang berupa treadmill maupun sepeda statis. Kalibrasi harian terhadap aliran dan gas referensi sebagai syarat mutlak untuk menjamin validitas data. Protokol latihan yang direkomendasikan adalah protokol incremental RAMP dengan durasi fase latihan efektif sekitar 8 hingga 12 menit. Sehingga peningkatan beban berlangsung cukup progresif tanpa menyebabkan kelelahan dini.
Protokol latihan yang direkomendasikan adalah protokol inkremental RAMP. Keamanan merupakan aspek krusial dalam CPET. Kontraindikasi absolut CPET meliputi infark miokard akut, aritmia ventrikel yang tak terkontrol, dan instabilitas hemodinamik. Sedangkan kontraindikasi relatif meliputi hipertensi berat, anemia berat, atau gangguan muskuloskeletal yang signifikan. Pelaksanaan CPET harus selalu berada di bawah pengawasan tenaga yang terlatih dengan kesiapan resusitasi. Selanjutnya kita bahas mengenai pendekatan awal interpretasi CPET. Interpretasi CPET dilakukan secara sistematis melalui analisis 9 panel plot dan integrasi beberapa parameter utama. Berikut adalah salah satu contoh dari gambaran dari hasil dari CPET yang berupa analisis 9 panel plot. Jadi, evaluasi awal mencakup penilaian kapasitas fungsional global atau VO2 peak, validitas dan kecukupan usaha atau RER dan heart rate puncak, identifikasi AT, efisiensi ventilasi VE per VCO2 slope dan PCO2, serta respon kardiovaskuler atau oksigen pulse dan hubungan antara heart rate dengan VO2. Pendekatan berbasis pola ini berbukti lebih akurat dibandingkan interpretasi satu parameter tunggal. Oleh karena memungkinkan penentuan mekanisme pembatas latihan secara fisiologis. Dengan demikian, CPET berfungsi sebagai alat evaluasi yang komprehensif yang mengintegrasikan respons sistem jantung, sistem paru, dan metabolisme selama latihan bertahap, serta menjadi landasan penting dalam diagnosis, stratifikasi risiko, dan perencanaan terapi individual yang berbasis fisiologi. Sekian pembahasan kami mengenai pengenalan tentang CPET. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi sesama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.